Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih tentang asas kewarganegaraan. Adapun yang akan kita bahas melanjutkan dari pembelajaran kemarin yaitu tentang berdasarkan perkawinan atau asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, teman-teman juga kemarin sudah saya jelaskan ya, dan saya juga sudah memberikan tugas. Teman-teman juga sudah memahaminya. Oke, langsung saja. Mungkin kita akan bahas di sini tentang apa namanya, kesamaan hukum ya dan kesamaan derajat. Karena di sini juga asas perkawinan itu ada dua apa, ada 2 landasan ya. Ada 2 apa namanya, ada 2 asas ya. Oke, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, pada dasarnya dalam hukum kewarganegaraan Indonesia ini ya, perkawinan bisa mempengaruhi status kewarganegaraan seseorang. Di mana 2 asas utama yang berlaku yaitu asas, kesamaan hukum ya, kesamaan hukum di sini dan asas kesamaan derajat ya di sini ya. Oke, kita bahas dulu tentang asas kesamaan hukum. Asas kesamaan hukum itu apa sih pada dasarnya? Asas kesamaan hukum itu adalah, saya coret-coret di sini ya, atau enggak pas pakai ini nih. Asas kesamaan hukum itu adalah, asas ini tentunya atau asas ini adalah, atau menegaskan ya, asas ini tentunya menegaskan bahwa dengan adanya perkawinan ya, dengan adanya perkawinan, antara seseorang warga negara, ya contohnya Indonesia, ya karena kita bahas tentang Indonesia, seorang warga negara Indonesia atau WNI dengan warga negara asing atau WNA, status kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami. Jadi apa? Istri dianggap memiliki kesamaan hukum dengan suami dalam urusan kewarganegaraan. Nah, jadi disampaikan bahwa asas ini menegaskan bahwa dengan adanya perkawinan antara seseorang warga, ini tentang asas hukum ya, atas apa namanya, perkawinan antara seorang warga negara Indonesia nih, dengan warga negara asing WNA, status kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami. Jadi istri ini dianggap memiliki kesamaan hukum dengan suami dalam urusan kewarganegaraan. Di sini juga disampaikan asas kesatuan atau kesamaan hukum itu berdasarkan pada paradigma bahwa suami istri, ya kita bahas tentang suami istri, ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, ya, sejahtera, sehat ya dan tidak terpecah. Jadi suami istri atau keluarga yang baik dalam menyelenggarakan kehidupannya bermasyarakat harus mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Ya. Kita milih mana nih, gitu kan? Ya, kalau antara 2 negara misalnya. Dan untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami istri lah ya bahasanya, maka semuanya harus apa? Tunduk pada hukum yang sama. Dengan kebersamaan tersebut sehingga apa? Sehingga masing-masing tidak dapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Nah, ini kan lebih ke pengertiannya. Intinya adalah tadi saya sampaikan bahwa asas kesamaan hukum ini adalah asas yang menegaskan bahwa dengan adanya perkawinan antara seorang warga negara Indonesia WNI ya dengan warga negara asing atau WNA, status kewarganegaraan istri mengikuti keluargaan suami. Ya, jadi perempuan itu mengikuti keluargaan suami laki-laki gitu ya. Istri yang dianggap aja, istri ini dianggap memiliki kesamaan hukum. Ya, tadi kita bahas tentang hukum. Dengan apa? Dengan suami dalam urusan kewarganegaraan. Contohnya gimana? Contohnya kita ambil contoh. Seorang perempuan WNI, warga negara Indonesia, menikah dengan laki-laki WNA. Laki-laki WNA ini warga negara asing ya. Nah, terus lagi berkewarganegaraan Jepang ya. Si WNA ini berkewarganegaraan Jepang gitu ya. Maka apa? Maka sesuai asas kesamaan hukum, perempuan tersebut bisa ikut menjadi warga negara Jepang gitu ya. Nah, misalnya tadi saya sampaikan istri itu ngikut ya. Ini kalau dibahas kesamaan hukum, intinya adalah istri itu ikut warga suami. Kenapa? Dianggap memiliki kesamaan hukum ya. Nah, intinya situ. Istri itu kan perempuan ya, teman udah paham lah. Nah, contohnya tadi sampaikan bahwa seorang perempuan ya, perempuannya kita anggap pakai lambang V ya, perempuan itu V ya. V-nya itu dari warga Indonesia, sorry. Perempuannya jadi WNI.
WNI, warga negara Indonesia. Terus dia menikah dengan siapa? Dengan laki-laki asal Jepang. Jepang tulisannya gimana? JPN aja ya. JPN. Ini singkatan Jepang. Maka istrinya bisa apa? Secara hukum si istrinya atau si perempuannya ini bisa ikut menjadi warga Jepang. Bisa ikut menjadi warga Jepang. Ya. Si perempuan ini bisa ikut menjadi warga Jepang. Perempuannya jadi warga Jepang. Warga JPN. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh pertama. Contoh keduanya apa ya? Sebaliknya, jika perempuan WNA, perempuannya nih WNA nih, ya kita bahas tentang WNA nih. Si perempuannya itu asal Jepang gitu ya. Atau gini, jika sebaliknya perempuannya itu WNA dengan menikah dengan laki-laki WNI, maka perempuan tersebut dapat mengikuti keluarga negaraan suami menjadi WNI. Nah, oke. Misal gini, eh si perempuannya, jadi kan tadi perempuannya WNI ya, sekarang perempuannya WNA, perempuannya sama dengan WNA, warga negara asing, atau anggap aja Jepang, apa? WNA. Dia menikah dengan siapa? Dengan WNI. WNI itu warga negara Indonesia. Dia itu laki-lakinya. Ini laki-laki ya. Saya buletin di sini adalah L. L ya, lambangnya L. Laki-laki. Maka perempuan tersebut dapat mengikuti kewarganegaraan suaminya menjadi apa? Menjadi WNI. Nah, hasilnya adalah dia bisa ikut menjadi WNI. Karena siapa? Karena laki-lakinya adalah warga negara Indonesia, gitu ya. Nah, saya akan batasi juga ini, takutnya kegabung ya. Ini ke sini. Nah, ini ke sini beda ya. Oke. Begitu ya. Jadi istri itu ngikut aja. Misal tadi si perempuannya itu WNA asal Jepang lah ya. WNA asal Jepang si perempuannya. Menikah dengan warga negara Indonesia ya. Maka Maka si perempuannya ini menjadi warga negara Indonesia, bisa mengikuti kewarganegaraan suami gitu ya. Tapi terserah dia mau enggak. Karena kalau di Indonesia juga ada surat pindah ya. Kalau sesama daerah aja begitu. Sama negara juga ada, dokumen-dokumennya digabungkan, dirangkapkan, disatukan, dibikin kartu keluarga, udah jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kan proses untuk membuat dokumen-dokumen pribadi itu dokumen negara ya, dokumen pendudukan, dokumen kewarganegaraan, salah satunya mungkin KTP itu ya, salah satu contoh kecilnya kartu keluarga. Jadi itu kan harus ada dasarnya gitu ya. Dasarnya apa sih? Ya pertama mungkin paspor kalau memang dia orang luar gitu ya. Terus apa? Dia pindah dulu ke Indonesia. Dia ngurus dulu tuh di sana gitu, pindah ke sini gitu ya. Langsung gitu ya. Masa iya tanpa ada sepatah dua patah, orang bingung ini orang kemana kan gitu kalau nggak ada surat. Biasanya kalau pernikahan juga kan ada surat pengantarnya gitu ya. Oke. Nah, itu tadi tentang asas kesamaan hukum ya teman-teman. Itu tadi contohnya seperti itu. Saya sudah memberikan contoh juga gambaran. Nah, sekarang kita masuk ke kesamaan derajat. Nah, kesamaan derajat di sini adalah asas persamaan derajat menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing. Ya, jadi kesamaan derajat ini tidak menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing. Jadi apa? Baik suami maupun istri tetap dengan kewarganegaraan aslinya, ya kan? Kesamaan derajat nih.
Sama seperti sebelum mereka dikaitkan oleh pernikahan dan keduanya memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan yang dianutnya. Jadi bebas tuh kalau kesamaan derajat mah bebas. Ya, jadi semua orang bebas tuh menentukan di sana juga tadi bebas mau pilih kalau negaranya aware itu bisa aja. Nah, intinya adalah selain itu dalam hukum negara juga mengatur tentang asas kewarganegaraan yang yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang hukum negara tersebut ya. Membagi asas kewarganegaraan nah ini juga menjadi dua asas atau pedoman yaitu kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Nanti kita akan bahas, bahas juga nih. Nah, saya akan coba jelaskan lebih mendalam tentang kesamaan derajat. Jadi apa, kesamaan derajat ini adalah asas ini tentunya menentukan bahwa dalam perkawinan, suami atau dan istri tentunya memiliki apa, kedudukan yang sama ya di hadapan hukum, ya termasuk dalam urusan kewarganegaraan. Artinya gimana? Artinya gini, perkawinan tidak otomatis mengubah kewarganegaraan istri maupun suami. Ya masing-masing apa tetap bisa mempertahankan kewarganegaraannya gitu. Ataupun nggak pindah negara pun sama. Ataupun masing-masing memiliki kewarganegaraan masing-masing nggak apa-apa kan gitu ya. Dia tetap memiliki hak. Ya. Tapi lebih bagusnya adalah apa? Digabungkan gitu ya, disatukan. Lebih bagusnya kan tadi ada apa namanya berdasarkan asas apa namanya perkawinan itu kan tadi ada kesamaan hukum dan kesamaan derajat. Nah, kalau kesamaan hukum tadi udah dibahas bahwa misalnya apa namanya istri itu bisa mengikuti keluargaan suami gitu ya. Nah, kalau di kesamaan derajat semua orang ya, baik itu istri maupun suami memiliki hak ya. Ya bebas dia menentukan yang mana gitu ya. Asalkan sama nih derajatnya dan tentunya negaranya juga menerima gitu. Kalau negaranya nggak menerima ya nggak bisa gitu ya. Itu tergantung pada negaranya gitu. Oke, contoh di sini kita akan bahas apa ya contoh ya. Kita ambil contoh kira-kira apa ya. Oke, seorang perempuan WNI ya kita ambil contoh langsung perempuan WNI. Ini hapus dulu ya untuk coret-coret. Contoh ya, seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki WNA. Misalnya siapa? Warga negara Prancis, misal WNA-nya itu ya. Nah, perempuan tersebut tetap menjadi WNI dan suaminya tetap menjadi WNA Prancis, kecuali jika salah satu mengajukan permohonan pindah kewarganegaraan sesuai dengan prosedur hukum. Ya. Prosedur hukum suatu kenegaraan beda-beda tergantung. Indonesia begini, Prancis begini, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa tuh cara mengajukan apa permohonan pindah kewarganegaraan seperti apa nanti. Nah, nanti juga kita bahas sih sebenarnya. Nah, tadi dicontohkan bahwa jika seorang perempuannya adalah WNI, warga negara Indonesia, dia menikah dengan WNA, warga negara asing, Prancis lah ya atau terserah. WNA WNA ini sih bebas lah. Maka apa? Maka semuanya ya tadi saya sampaikan ya. Perempuan tetap menjadi apa? WNI, perempuan tetap menjadi WNI, tetap menjadi WNI ya. Ini hasilnya. Dan si laki-laki ini laki-laki ya. Sorry saya nggak pakai P di sini. Oke, saya kasih L di sini ya. Laki-laki artinya. WNA itu laki-laki. Maka apa? Si laki-laki pun tetap menjadi WNA. Nah, contohnya apa? Dia mau negara luar mana bebas gitu ya. Misal contohnya adalah Prancis misalnya. Kecuali apa? Kecuali jika dia disatukan. Nah, saya akan tuliskan di sini. Di sini ya. Artinya dari kesamaan derajat itu adalah artinya apa? Suami istri semuanya mempunyai hak gitu ya atau enggak suami istri lah. Suami istri bebas menentukan ya. Tidak otomatis ya. Jadi tidak otomatis
Dia tidak otomatis apa? Tidak otomatis ikut salah satunya. Tidak otomatis ikut salah satunya. Nah, jadi dia punya atau enggak pindah juga enggak masalah kan gitu ya. Nah, itu tadi saya contohkan juga. Nah, intinya adalah acuannya nih. Jadi suami istri ini bebas menentukan atau tidak otomatis ikut salah satunya. Jadi bebas dia menentukannya. Nah, gitu ya. Contohnya gimana sih tadi kita sampaikan bahwa seorang perempuan WNI, seorang ini WNI nih menikah dengan laki-laki WNA, ya. Eh Menikah dengan laki-laki WNA, misalnya apa, warga Prancis misalnya atau warga Jepang lah ya. Nah, perempuan tersebut apa, tetap menjadi WNI, terus lagi laki-lakinya atau suaminya juga tetap menjadi warga negara Prancis WNA. Kecuali jika salah satunya mengajukan, ingin menyatukan, ingin mengajukan gitu ya. Jadi apa, saya sampaikan di sini kecuali tidak otomatis ikut salah satunya. Nah, kecuali jika salah satunya mengajukan. Jika salah satunya mengajukan. Nah, gitu ya. Kecil aja deh. Nah, gitu. Mengajukan apa? Mengajukan permohonan pindah ke kewarganegaraan. Mengajukan permohonan pindah ke warga negaraan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, begitu. Jadi warga negara sesuai dengan prosedur hukum. Ya. Sesuai dengan prosedur hukum. Oke. Saya perkecil lagi bisa. Oke deh. Nah, karena kan tadi kita bahas tentang hukum. Kesamaan derajat dan jadi kesamaan derajat itu bebas semuanya menentukan gitu ya. Jadi semua orang tuh berhak menentukan mau itu pindah ke warga negaraan sesuai dengan suaminya atau istrinya gitu atau negara asing atau negara Indonesia kalau kita bahas di sini gitu ya. Nah, terus lagi hmm, apa namanya dan dia juga tetap ya menjadi warga negara masing-masing ketika apa? Ketika dia belum mengajukan. Nah, mengajukan apa? Mengajukan pindah warga negara atau disatukan seperti itu. Contoh keduanya, kita ambil contoh lagi adalah seorang laki-laki WNI. Ini kalau tadi kan laki-lakinya WNA ya. Kalau sekarang laki-lakinya WNI. Menikah dengan perempuan Malaysia. Perempuan Malaysia kan WNA lah ya, bahasanya begitu. Nah, keduanya tetap pada status kewarganegaraan masing-masing tidak otomatis berubah sama seperti tadi. Kecuali tadi dia mengajukan permohonan pindah kewarganegaraan sesuai dengan prosedurnya. Oke. Nah, inti 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 dari pembelajaran kita tentang apa? Tentang kesamaan hukum dan kesamaan derajat itu artinya apa? Di sini masih ada nggak? Oke, nggak ada. Nah, intinya adalah istri mengikuti untuk kesamaan hukum ya, asas apa namanya? Yang tadi yang di sini asas perkawinan itu intinya adalah di sini saya akan coba tuliskan supaya persamaan derajat, persamaan hukum. Ya, di sini persamaan hukum dulu. Ini khusus untuk persamaan hukum ya. Persamaan hukum itu artinya adalah istri mengikuti kewarganegaraan suami. Nah, ini tentang kesamaan hukum. Gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya? Yang kesamaan derajat artinya adalah suami sebenarnya udah dijelasin juga suami istri bebas menentukan tidak otomatis ikut salah satunya. Nah, ini kecuali apa? Kecuali jika salah satunya mengajukan apa? Mengajukan pindah negara atau mengajukan permohonan permohonan apa? Permohonan pindah kewarganegaraan. Pindah kewarganegaraan sesuai apa?
Warganegaraan sesuai prosedur hukum. Prosedur hukum yang berlaku di negaranya. Prosedur hukum yang berlaku di negaranya. Di negaranya. Udah aja prosedur hukum aja ya di negaranya. Ya, oke lah, itu cukup lah teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Saya rasa itu teman-teman untuk pembelajaran kita tentang apa? Tentang asas keluarga negara berdasarkan perkawinan ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, yang penting teman-teman memahami. Ini udah 20 menit nih, hampir 1 jam kita apa kita sharingnya, kita diskusinya teman-teman. Saya rasa itu demikian. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.